Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenia Pasha dari kelas Akuntansi 1A. Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus presentator dari kelompok 4 yang akan membahas tentang sistem akuntansi. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Destia Nurfitriani, yang kedua yaitu Melsa Sani, dan yang ketiga Yuliska Munggaran. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang sistem akuntansi dasar. Materi yang pertama yaitu tentang sistem akuntansi dasar. Sistem akuntansi dasar adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan keuangan dan operasi perusahaan. Adapun beberapa pengertian tentang sistem akuntansi berdasarkan beberapa akademis. Yang pertama, menurut Warren, Rev, dan Weiss, sistem akuntansi adalah metode prosedur mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis atau operasional dan keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua, menurut Baridwan. Menurut Baridwan sendiri, sistem akuntansi artinya laporan, formulir, dan catatan yang dikoordinasikan sedemikian rupa yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang terakhir yaitu pengertian menurut Nisunger menyebutkan bahwa sistem ini adalah metode dan prosedur mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur sistem akuntansi dasar. Yang pertama yaitu formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam kejadian transaksi. Yang kedua yaitu jurnal. Jurnal sendiri digunakan untuk mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis, dan meringkas data keuangan lainnya. Beberapa bentuk jurnal. Yang pertama, jurnal penerimaan kas yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal tersebut disediakan khusus untuk segala jenis pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal pembelian. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Pembelian secara tunai dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan mencatat transaksi penjualan secara kredit, sedangkan penjualan secara tunai dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Terakhir yaitu jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk penyesuaian pembukuan, koreksi transaksi, dan hal lain yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Baik, untuk unsur-unsur selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yuliska. Yang ketiga ada buku besar. Buku besar terdiri dari kumpulan rekening-rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar dianggap juga sebagai tempat pengolahan data keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Lalu, buku pembantu. Buku pembantu berisi rekening-rekening pembantu dalam merinci data keuangan. Yang kelima, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi berupa contoh neraca perusahaan, laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar utang dan daftar saldo persediaan. Poin ketiga, ada pentingnya sistem akuntansi dasar dalam perusahaan. Yang pertama, ada pemantauan keuangan. Sistem akuntansi yang baik dapat membantu memantau keuangan perusahaan secara akurat. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang akurat dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ada kepatuhan pajak. Sistem akuntansi yang efisien dapat membantu dalam mematuhi peraturan perpajakan. Yang keempat, ada perencanaan keuangan. Informasi keuangan yang terdokumentasi dengan baik dapat membantu dalam perencanaan keuangan perusahaan. Lalu yang kelima, ada analisis kinerja keuangan. Sistem akuntansi dapat memberikan analisis kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam, identifikasi, analisis, dan peningkatan proses bisnis. Sistem akuntansi dapat membantu karyawan dalam mengidentifikasi, penganalisis, dan meningkatkan proses bisnis perusahaan. Yang ketujuh, ada pembagian informasi keuangan. Sistem akuntansi dapat membantu dalam pengiriman informasi finansial yang lebih efisien dan akurat kepada penerima laporan keuangan.
Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi manual. Nah, jadi sistem akuntansi manual ini adalah praktik menyimpan catatan keuangan tanpa bantuan sistem komputer dan perangkat lunak akuntansi. Transaksi dicatat dalam buku dan jurnal, kemudian dilaporkan secara manual. Informasi seperti tanggal, deskripsi, dan jumlah dolar diinput ke dalam lembar akuntansi secara manual. Teman-teman, selanjutnya saya juga di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem akuntansi manual. Kelebihannya, sistem akuntansi manual banyak digunakan oleh usaha kecil karena biaya awalnya lebih rendah daripada perangkat lunak akuntansi. Usaha baru atau kecil cenderung memiliki kebutuhan akuntansi yang rendah dengan catatan keuangan yang sedikit. Meskipun manual, sistem ini tetap bisa memberikan hasil yang akurat jika dikelola dengan baik. Keuntungan lainnya adalah kemudahan akses ke catatan keuangan tanpa perlu khawatir tentang resiko keamanan online. Kekurangan dari sistem akuntansi manual adalah proses akuntansi bisa rumit karena memerlukan pemahaman yang mendalam. Biasanya diperlukan profesional terlatih khusus untuk memastikan keakuratan pembukuan. Membuat catatan keuangan secara manual memakan waktu dan bisa mengganggu fokus bisnis. Kesalahan manusia sering terjadi, menyebabkan laporan keuangan tidak akurat. Selain itu, resiko kehilangan data dan kerusakan terjadi karena catatan biasanya dalam format berkas. Terakhir, ada sistem akuntansi terkomputerisasi. Sistem akuntansi terkomputerisasi adalah sistem yang memproses transaksi keuangan sesuai GAP untuk laporan pengguna. Sistem akuntansi memiliki aspek terdiri prinsip akuntansi dan struktur pengguna untuk catatan dan laporan. Lingkungan operasi sistem terdiri dari perangkat keras dan lunak. Keunggulan sistem akuntansi terkomputerisasi ada 5. Yang pertama, akurasi. Sistem akuntansi dirancang untuk keakuratan dan perhitungan otomatis. Data diproses sekali dan dicatat dari awal agar mencegah kesalahan pada semua transaksi. Yang kedua, otomatisasi. Akuntansi terkomputerisasi menghilangkan proses manual, meningkatkan efisiensi pencatatan akuntansi. Yang ketiga, ada akses data. Dengan seperangkat lunak akuntansi, data akuntansi dapat diakses dengan aman di luar kantor melalui solusi online. Lalu, ada kendala reliabilitas. Karena perhitungannya sangat akurat, laporan keuangan yang disiapkan oleh komputer sangat handal dapat diakses dengan cepat karena menggunakan alat perhitungan yang sudah tersistem. Lalu, memiliki skala perhitungan. Dengan pertumbuhan perusahaan, kebutuhan akuntansi meningkat dan menjadi kompleks. Komputerisasi akuntansi lebih efisien dalam mengelola data. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.